Shalom semua warga kerajaan. Bagaimana kita berfungsi, karena kita adalah garam bumi, the salt of the earth, dan juga terang dunia. Salah satu kejadian yang menarik adalah ketika Yesus memanggil Matius di rumah cukai. Matius pasal 9 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, dari mana? Dari mana? Di rumah, di mana dia membangkitkan orang yang lumpuh. Jadi naturally supernatural, sesuatu yang supernatural membuktikan bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu dia berkata, ikutlah aku, follow me. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa yang dia lakukan? Dia invade, dia invasion, yaitu kemana? Saudara bayangkan, tentu saja orang Yahudi paling benci kepada pemungut cukai yang kolaborator dengan tentara dan kerajaan Romawi, yaitu memajaki bangsanya sendiri. Itu orang paling rendah. Siapa orang paling rendah? Pengkhianat, saudara. Tapi Yesus datang ke rumah cukai. Saudara, itu harus kita ada integration. Kita harus usaha, ya. Jadi saudara jangan mencari memindahkan jemaat lain, jangan. Sudah selamat biarkan aja. Yang penting di sini cari orang berdosa. Pada waktu orang Farisi melihat itu mereka marah. Kenapa? Yesus makan di rumah Matius. Datang pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Inilah fungsi daripada garam. Saudara, garam itu punya yaitu tugas preservation, yaitu membuat saudaraku berhentinya kebusukan. Ini ada kebusukan kan? Yesus ada di sana. Dan saya bayangkan itu pesta yang sama sekali tidak rohani. Dan justru Matius melihat terang daripada Yesus, lalu mengikut dia, bukan? Dan dia pamitan ke teman-temannya. Temannya itu pemungut cukai dan orang berdosa. Kalau orang berdosa ya pasti yang datang itu bukan istrinya ya. Yang datang itu pacar-pacarnya, gundik-gundiknya, maaf saudaraku. Tetapi Yesus disebut juga sahabat orang berdosa. Coba, bagaimana? Kenapa kita tidak dapat jiwa? Kita cari yang hairdresser kita harus anak Tuhan, kalau bisa penuh Roh Kudus. Ya toh, kita semua kontak dengan orang-orang jemaat, sesama jemaat, cari jiwa baru. Cari Matius. Dalam hidup saya percaya kalau ada 10 menit saya mungkin di pesawat atau di suatu lounge ketemu dengan seseorang, itu kesempatan daripada Tuhan. So, saudaraku, ingat, kamu adalah garam bumi. Tugasmu menghentikan kebusukan. Dan tidak untuk dikumpulkan dengan garam-garam yang lain, tetapi pergi ke rumah cukai. Dan setelah itu salah satu penginjilan yang paling baik untuk Indonesia adalah Matthew Dinner. Ya, Matius mengadakan pesta makan, ucapan syukur. Dia jadi pengikut Kristus, dia pamit di depan umum, dan saya percaya banyak yang dijamah. Pada seorang Farisi marah. Ya, lalu Yesus berkata, apa makan bersama pemungut cukai orang berdosa? Itu sesuatu yang najis. Saudara, di luar kuasa Roh Kudus, kalau kita itu ada 1 telur busuk dari 100, satu keranjang isi 100 telur, semua jadi busuk. Tapi aneh, kalau ada 99 busuk, ada 1 yang penuh Roh Kudus, yang 99 jadi sembuh, saudara. Itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di mana kuasa Roh Kudus itu menguduskan, Roh Kudus itu membenarkan, Roh Kudus menyucikan. Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kendaki, ya, yaitu adalah bukan persembahan, tetapi memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Be like Jesus. God bless you warga kerajaan. Amin.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidup dalam Haleluya.
raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku agungkan. Haleluya. Kau raja, kau raja, kau rajaku, raja segala raja. Oh Tuhan, segala nama di dalam namamu Yesus, biar kerajaan-Mu datang, raja segala raja, raja. Nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kehendak. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Kau raja, ku sembah, ku agungkan. Haleluya. Kau raja, kau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah, ku agungkan. Haleluya. Kau raja, kau rajaku. Engkau raja, Yesus. Engkau Tuhan, ku bersyukur. Engkau Bapa, berkuasa bagi hidup kami, bagi bangsa ini ya Tuhan. Raja di atas segala raja, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan selamanya, selamanya. Perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat ya Tuhan. Oh Yesus, Raja segala raja, Kau diagungkan dan dimuliakan sampai selamanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, You are worthy of it all. Yes, you Lord. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things.
the glory. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you Lord. You are worthy. You are worthy of it all. Thank you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. More. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And day and night, day and night, night and day, let incense arise. And day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. Thank you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, day and night, oh. Day and night, the glory. For from you For from you are all things.
things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Oh, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Tak pernah kau Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala
musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Woo! Tuhan kita dahsyat, amin. Woo! Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan terdengar, amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaan, kebesarannya. Siapa namanya? Woo! Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Woo! Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pada minggu pagi hari ini saya akan membawakan satu materi khotbah yang berjudul Maintain Saltness, atau menjaga rasa asin sebagai garam dalam masyarakat. Saya mempunyai seorang pegawai admin yang sudah senior. Beliau sudah bekerja dengan saya cukup lama, lebih dari 10 tahun. Di kantor, beliau sangat rajin dan berdedikasi dalam pekerjaan. Memang saya sendiri yang melatih beliau sejak awal bekerja dengan saya. Contoh dari kedisiplinan beliau adalah selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas, tidak pernah lupa akan pekerjaan yang diberikan, dan mendedikasikan waktu dan tenaga bahkan di luar jam kerja beliau.
Admin saya tersebut selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Bahkan ketika saya meminta dia melakukan hal-hal di luar aturan karena kondisi-kondisi tertentu, dia selalu mengingatkan saya untuk kembali ke rules yang ada. Terkadang saya speechless kalau berdebat dengan beliau, karena saya tipe orang yang tidak terlampau kaku dalam bekerja. Tapi pada akhirnya, ada kalanya saya sendiri sebagai pimpinan mengalah dan mengikuti track atau aturan yang sudah disepakati bersama. Begitu luar biasanya staf saya ini. Dampak dari kedisiplinan beliau adalah dia tidak hanya diingatkan oleh saya sebagai atasannya langsung, tapi oleh atasan saya juga. Jadi, dari kinerja dan performance beliau dilihat juga oleh orang lain. Dengan kata lain, bukan saya saja memperhatikan gaji, bonus, dan tunjangan beliau. Bahkan, atasan saya di kantor pusat pun ikut berpartisipasi memberikan andil, memberikan kenaikan gaji beliau. Hal ini menjadi dampaan setiap karyawan, bukan? Dampak lain yang signifikan adalah teman-teman sekerja beliau menjadi segan dan mengikuti cara kerja beliau. Jadi otomatis pekerjaan saya sebagai pimpinan di kantor menjadi lebih mudah. Karena semua memiliki etos kerja yang bagus dan memiliki kinerja yang baik. Saat ini beliau menjadi kepala kantor membawahi beberapa staf lainnya. Sesuai judul khotbah kita hari ini, Maintain Saltness, maka kita juga harus memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Apa jadinya jikalau seorang karyawan memiliki etos kerja biasa-biasa, bahkan cenderung buruk, seperti masuk kantor sering terlambat, sering absen, melakukan pekerjaan tidak bertanggung jawab, dan sering melakukan kesalahan. Hal ini bukan saja memberikan dampak buruk bagi karyawan lain, tapi atasan juga tidak akan menaikkan gaji maupun memperpanjang kontrak karyawan tersebut, alias dibuang oleh perusahaan. Seperti ayat bacaan kita pada hari ini dalam Matius 5 ayat 13, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Masuk ke materi pembahasan hari ini tentang maintain saltness, ada dua hal mengapa rasa asin perlu dijaga. Yang pertama, karena kita telah ditetapkan Allah sebagai garam dunia. Status kita sebagai garam dunia, maka dalam setiap aspek kehidupan kita seharusnya selalu memberikan dampak yang positif dan memancarkan karakter Kristus dalam hidup kita. Sebetulnya itu tugas utama kita di dunia sebagai orang percaya, bukan? Saya membayangkan jikalau setiap orang menjalankan fungsi sebagai garam dunia, maka saya yakin 10 perintah Allah yang tertulis seperti dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesama dan lain-lain. Tidak akan pernah kita lihat atau terjadi di sekitar kita. Yang kedua, jika kita tidak melakukan seperti hal-hal di poin 1 menjadi seperti garam dunia, maka akan dibuang dan diinjak orang. Hal ini sama seperti orang Kristen KTP, di mana agama hanya dipakai sebagai identitas saja. Oleh sebab itu seperti khotbah Pak Roni di bulan lalu bahwa ketika beliau melayani di penjara di Nusa Kambangan, penjara untuk penjahat kelas atas, di sana banyak nama-nama seperti Matius, Paulus, Yohanes, Petrus. Sangat menyedihkan sekali bahwa mereka dilahirkan sebagai orang Kristen dan orang tua mereka juga mayoritas Kristen. Tetapi mereka menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua mereka dan malah sebaliknya. Ada satu quote yang sering kita dengar bahwa harta terbesar ada di kuburan. Karena apa? Karena banyak sekali potensi dan talenta yang dimiliki oleh manusia yang tidak pernah dipakai atau dipergunakan selama manusia itu hidup. Bahkan ada satu penelitian yang menuliskan bahwa hanya 5% saja potensi manusia yang dipergunakan selama manusia itu hidup. Kita masing-masing sudah diberikan talenta oleh Tuhan Yesus untuk maksud dan yang berkenan kepadanya. Akan tetapi, kita tidak pernah mempergunakan talenta tersebut. Tragis sekali, bukan? Contoh, saya sendiri sangat suka sekali bermain keyboard. Sampai saya membeli keyboard di rumah sudah lebih dari 10 tahun lalu. Dan sudah sempat belajar dan memainkan beberapa lagu,
pada saat awal-awal saya membeli keyboard tersebut. Akan tetapi, setelah itu oleh karena kesibukan saya tidak pernah lagi berlatih, jadi kemampuan saya untuk bermain keyboard menjadi tidak terlatih atau terasah. Pada umumnya, garam mempunyai manfaat, seperti bahan pengawet makanan, dan itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Yang kedua, memberi rasa pada makanan. Saya ingat sekali pada waktu saya kecil, ketika kedua orang tua saya bekerja, dan sehari-hari saya dan adik saya ditemani oleh adik dari nenek saya. Pernah suatu ketika orang tua saya sedang keluar kota selama beberapa hari, dan persediaan makanan di rumah sudah habis, dan akhirnya hanya tinggal ada beras saja. Jadi saya dan adik saya hanya makan nasi dan garam untuk beberapa waktu. Dan memang pada saat itu belum ada handphone, jadi saya tidak bisa menghubungi orang tua maupun orang tua menghubungi kami. Dan memang selama beberapa saat saya makan nasi dan garam, nasi hangat dan garam itu merasa enak sekali, bahkan irit di kantong. Mengapa enak? Karena makan nasi hangat dan garam dalam porsi yang tepat. Dalam pengertian rohani bahwa kita sebagai garam dunia juga harus memberikan porsi yang pas bagi lingkungan sekitar kita, baik dalam hal moral maupun spiritual. Dalam arti, tidak terlampau sedikit dalam hal ini garam menjadi tawar, sehingga tidak memberikan dampak apa-apa bagi sekitar kita. Ataupun sebaliknya, terlampau banyak sehingga memberikan dampak negatif bagi orang lain. Seperti kita menjadi egois, suka menggurui, dan banyak berbicara tapi no action. Apa jadinya jikalau kita sebagai orang Kristen tidak memberikan dampak apapun? Kita akan terbawa arus dunia dan hanyut terlena oleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan ingat, kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan Yesus. Kemudian how? How di sini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menjaga agar fungsi kita sebagai garam dunia tetap terjaga. Yang pertama, kita harus berfungsi terus-menerus. Seperti cerita saya tadi bahwa ketika saya tidak mengasah kemampuan saya untuk bermain keyboard atau piano, maka yang terjadi adalah tidak ada progres atau kemajuan. Malah saya akan mengalami penurunan skill. Oleh sebab itu, kita sebagai garam dunia harus terus-menerus melatih diri kita dengan cara connect dengan sumbernya, seperti dalam beribadah, pembacaan firman Tuhan, suka berdoa, dan tentunya tidak hanya 3 kali sehari di saat kita mau makan saja. Tapi hal yang terpenting adalah berlatih untuk mempraktikkan firman ketika kita diperhadapkan oleh situasi yang sulit atau sedang dalam masalah. Karena itu akan melatih kita untuk dekat dengan Tuhan. Seperti saya sedang melatih diri saya untuk senantiasa peka akan suara Tuhan. Kadang Tuhan itu sering menggoda saya. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya sebelumnya, bahwa suatu ketika saya sedang bepergian naik pesawat, tiba-tiba ada dorongan dari hati saya, dari Roh Kudus, yang meminta saya untuk mendoakan orang di sebelah saya. No choice, saya harus melakukan. Kedua, berfungsi di tempat yang tepat. Seperti halnya garam tidak berfungsi jikalau garam tersebut ditaruh di dalam toples atau di tempat lain. Garam akan berfungsi jikalau dikeluarkan dan menjadi bumbu di dalam makanan atau masakan. Demikian pula, kita sebagai orang percaya tidak akan berfungsi jikalau hanya di dalam gereja saja. Kita akan berfungsi jikalau kita pergi keluar dan menjadi dampak di masyarakat. Seperti cerita saya di atas sebelumnya bahwa kepala admin saya di kantor, dia berfungsi jikalau memberi dampak berupa perbedaan di lingkungan di mana dia berada. Jadi seperti emas di kumpulan gunung pasir dan berani tampil berbeda di lingkungan pekerjaan yang penuh dengan persaingan. Secara tidak langsung, dia sudah mempraktikkan budaya kerajaan surga dan memang beliau anak Tuhan. Ketiga, berfungsi bersama orang yang tepat. Komunitas yang tepat adalah hal yang penting untuk kita bisa mempertahankan fungsi kita sebagai garam dunia. Tempat di mana kita bergaul, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Contoh, pada saat ini anak saya tinggal di dorm atau di asrama yang dikelola oleh Yayasan Kristen. Oleh sebab itu dia dituntut untuk memiliki kedisiplinan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di asrama, seperti pemahaman Alkitab, pelayanan di musik atau bermain gitar, dan harus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk pergi ke mall, untuk jalan-jalan, atau ke tempat-tempat hiburan lainnya.
Sehingga kita sebagai orang tua pun tidak khawatir walaupun kita tidak bersama dengan dia. Jadi, bergaul di komunitas yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas hidup kita sebagai garam dunia di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita introspeksi hidup kita bersama. Apakah kita sudah berjalan sesuai koridor Tuhan dan berfungsi sebagai garam yang memberi dampak yang positif bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengetesnya gampang saja. Coba kita tanyakan pada pasangan kita, anak kita, atau orang yang tinggal serumah dengan kita tentang bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Apakah memberikan dampak positif bagi mereka? Saya mau menjadi garam dalam porsi yang tepat. Bagaimana dengan Anda? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami mau Tuhan belajar untuk menjadi garam dunia, di mana kami memiliki dampak yang luar biasa bagi komunitas di sekitar kita, baik itu keluarga maupun yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Bapa, pakai kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan memberikan dampak seperti garam dunia dalam porsi yang tepat Tuhan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di mana kita berada. Terima kasih buat Revelation pada pagi hari ini. Kami ucap syukur buat hadirat-Mu, buat Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, untuk kami senantiasa berubah menuju perubahan yang baik dan tentunya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat untuk menjadi garam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua anggur roti di tangan kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Speak blessing untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang kuat, yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden kami diberikan hikmat dari Tuhan.
ketegasan, kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka kompak sehati untuk bisa menjalankan tugas mereka, memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang dikagumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua program, semua rencana-rencana yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk istri, anak, cucu mereka, mantu mereka di dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para gubernur, wali kota, bupati, camat di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, punya semangat yang sama, membangun menjadi sejahtera daerah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun politik ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak terjadi kekacauan. Indonesia tetap damai, aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasti memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Tuhan sudah tetapkan pemimpin yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kami percaya yang terpilih adalah orang yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Menjadi kota yang layak dihuni. Menjadi kota yang siap untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami berdoa untuk seluruh program pembangunannya. Kami percaya pasti berhasil. Balikpapan akan menjadi kota yang nyaman. Orang akan banyak datang ke kota ini. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Tapi mereka datang untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk bisa mengatur kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Berdoa untuk para pemimpin di tempat ini Tuhan. Pak Herol sebagai gembala bersama Ibu Yanti dan anak-anak mereka terpelihara sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Niat-niat jahat orang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Herol bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bersama para diaken, para pastor, gembala-gembala kakak Tuhan, kami sehati sepakat membawa jemaat-Mu semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya semua bisnis, usaha, pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami angkat tangan juga untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya Tuhan sudah tetapkan kontraktor yang terbaik. Mereka akan membangun dan menyelesaikan Rock Gateway ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk tim Rock Gateway juga Tuhan berikan kesehatan, kekompakan. Berdoa untuk Pak Seno sebagai pimpronya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, hikmat-Mu ada, ketegasan. Dan juga membawa tim ini menjadi tim yang solid, yang kompak untuk menyelesaikan pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan pasti mencukupkan apa yang dibutuhkan Tuhan. Berkat dari sorga tercurah penuh untuk pembangunan Rock Gateway ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan punya antusias yang sama, semangat yang sama membangun dan menyelesaikan Rock Gateway, rumah rohani kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan hari ini, sampai hari ini kami dipercaya Tuhan untuk membangun Rock Gateway Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Gateway, mengembalikan perpuluhan dengan cinta kepadamu. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan persembahan kami adalah benih yang subur kami tabur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang mari sama-sama jemaat Tuhan angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari ucapkan bersama-sama 3 kali. Dengan iman, dengan percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung.
Para suami, para imam di rumah, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.